Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitrianis, mahasiswa yang bersangkar dengan jurusan Psikologi Islam. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa sih itu trauma dan bagaimana cara pengobatan nyeri dari trauma. Saksikan sampai habis ya. Nah, trauma. Teman-teman pasti udah sering kan mendengar kata trauma. Trauma di sini adalah keadaan di mana seseorang mengalami gangguan baik itu fisik maupun psikologis akibat kejadian atau pengalaman yang cukup mengerikan dan membuat seseorang yang mengalami itu tidak berdaya. Nah, trauma ini juga sering dikaitkan dengan kondisi seseorang yang terpuruk akibat pengalaman pahit yang melandanya. Nah, trauma psikis terjadi ketika seseorang di mana pada peristiwa yang menekan yang menyebabkan rasa tidak berdaya dan juga yang dirasakannya itu sangat mengancam gitu. Nah, di sini reaksi umum terhadap kejadian dan pengalaman yang traumatis itu adalah berusaha menghilangkan dari kesadarannya, namun bayangan-bayangan kejadian itu tetap berada dalam memori orang tersebut. Peristiwa traumatis dapat menyebabkan PTSD atau disebut juga dengan gangguan stres pasca trauma jika pengalaman tersebut sangat mengancam fisik maupun mental seseorang atau yang akan menghasilkan perasaan takut, perasaan tidak berdaya dan juga rasa nyeri yang intens, yang mana gejala umum dari PTSD ini adalah seseorang itu mimpi buruk, merasakan tidak fokus terhadap apa yang dilakukannya, pikirannya terganggu. Nah, di sini trauma ini bisa melanda setiap kalangan, baik itu dari anak-anak, remaja, orang dewasa bisa mengalami trauma ini. Tetapi kadarnya yang bisa berbeda-beda setiap orang. Misalkan orang ini bisa mengalami trauma karena bencana ini, sedangkan orang lain tidak merasakan trauma. Itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing gitu. Selanjutnya, seorang yang mengalami trauma ini bisa diakibatkan karena adanya bencana seperti tsunami, banjir, tanah longsor, perang, dan juga terorisme. Itu bisa akan berpotensi terhadap trauma, dan juga orang yang mengalami pelecehan atau perampokan, maka itu juga akan berpotensi terhadap trauma. Selanjutnya itu adalah penanganan atau pengobatan nyeri dan trauma. Yang mana ini maksud dengan nyeri di sini adalah perasaan tidak nyaman dari seseorang yang disebabkan oleh psikis maupun fisik. Yang disebabkan oleh fisik itu bisa berasal dari luka bakar, kecelakaan, dan lain sebagainya. Sedangkan secara psikis bisa disebabkan oleh adanya trauma gitu. Yang mana pengobatan atau penanganan terhadap trauma itu bisa dilakukan dengan trauma healing. Yang dimaksud dengan trauma healing di sini adalah proses penyembuhan pasca trauma yang dilakukan agar seseorang dapat menjalani kehidupannya tanpa adanya bayang-bayangan kejadian tersebut. Nah, trauma healing ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada yang pertama itu adalah terapi somatik. Yang mana yang maksud dengan terapi somatik ini adalah terapi yang bertujuan untuk memberikan sensasi pada tubuh seseorang, yakni berfokus untuk menghasilkan getaran atau juga tangisan dan pelepasan gejala fisik lainnya sehingga tubuh dan pikiran akan membaik begitu. Selanjutnya adalah dengan menggunakan terapi kognitif perilaku atau sering disebut dengan CBT, yang mana terapi ini untuk mengevaluasi perasaan dan pikiran seseorang yang mengalami trauma, dan juga cara dari CBT ini atau terapi perilaku kognitif ini adalah dengan merubah pola pikiran dari orang yang mengalami trauma tersebut gitu, yang mana terapi ini berfokus terlebih dahulu terhadap
selanjutnya ada menggunakan EMDR atau EY Movement Desensitization and Reprocessing, yang mana terapi ini memanfaatkan gerakan mata sehingga terbentuknya sebuah ritme, sehingga yang mana terapi ini berguna untuk menghilangkan memori traumatis yang tersimpan di otak orang yang mengalami trauma tersebut gitu. Sehingga kejadian-kejadian tersebut tidak muncul di pikiran orang tersebut lagi. Nah, di sini pengobatan untuk nyeri itu juga bisa dilakukan dengan melakukan psikoterapi, yang mana psikoterapi yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri itu adalah dengan terapi kognitif. Yang maksud dengan terapi kognitif di sini adalah dengan menghilangkan pikiran-pikiran negatif terhadap rasa nyeri itu. Jika selalu dibiarkan rasa nyeri itu tetap tetap dirasakan oleh orang tersebut dan dia selalu merasa berpikiran negatif terhadap rasa nyeri itu, maka rasa nyeri tersebut akan semakin memburuk gitu. Sehingga adanya memberikan penanganan dengan cara terapi kognitif, yaitu merubah pola pikir dari orang yang mengalami nyeri tersebut. Yang mana nyeri di sini adalah nyeri yang disebabkan oleh psikis, yaitu dari trauma. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai trauma dan cara pengobatan nyeri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.